pollen, bibret, dan lain-lain sebagainya. Manfaat tidak langsungnya adalah bisa meningkatkan produksi pertanian dengan penyerbukan biologis pada tanaman, yaitu mengawinkan tanaman itu, mempertemukan bunga jantan dan bunga betina pada setiap tanaman. Jadi di sini lebah memang tidak bisa dipisahkan dengan bunga, karena lebah itu mengunjungi bunga berulang-ulang. Lebah dikenal sebagai serangga sosial dari golongan bersayap selaput Hymenoptera, menghasilkan banyak produk yang berguna bagi manusia. Serangga ini merupakan salah satu makhluk istimewa karunia dari Tuhan. Keberadaan lebah di alam tercermin dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68 hingga 69. Di dalam madu lebah terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ayat tersebut menjabarkan pada manusia, lebah memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Lebah adalah tabib cilik ciptaan Tuhan, sangatlah menarik untuk dikaji manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia. Lebah hidup berkoloni atau berkelompok. Dalam koloni terdapat 3 kasta, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Beberapa jenis lebah madu lokal yang telah dikembangkan di Indonesia adalah Apis cerana, Apis florea, Apis indica, dan Apis dorsata. Produk turunan yang dihasilkan lebah ada 13, diantaranya madu, propolis, royal jelly, bipolen, bivenom, lilin lebah, madu sarang, roti lebah, larva lebah, dan pedra. Lebah apis cerana memiliki tubuh kecil, suka bersarang di lubang-lubang pohon dengan bentuk sarang berupa lembaran-lembaran berbentuk setengah lingkaran. Meski kurang menguntungkan secara ekonomis, lebah ini lebih tahan hama penyakit daripada lebah Apis mellifera. Mungkin karena lebah ini merupakan lebah asli Indonesia yang sudah terbiasa dengan habitat alam Indonesia. Saat ini lebah apis cerana lebih banyak dibudidayakan di dalam stup atau kotak-kotak pemeliharaan lebah. Koloni lebah yang berada di dalam kotak penangkaran adalah koloni lebah hutan atau lebah liar dari hasil berburu di alam liar dan di pemukiman warga. Kenapa lingkungan kita wajib dilestarikan? Karena sebagai habitat lebah madu itu sendiri. Lebah tanpa lingkungan yang kondusif, lingkungan yang lestari, maka lebah tidak akan bisa betah di tempat ini. Kemudian daripada itu, dalam pembudidayaan lebah, ada beberapa yang dapat kita
eh, dapatkan. Pertama, manfaat langsung, yaitu manfaat langsung itu produk-produk lebah seperti madu, propolis, pollen, bibret, dan lain-lain sebagainya. Manfaat tidak langsungnya adalah bisa meningkatkan produksi pertanian dengan penyerbukan biologis pada tanaman, yaitu mengawinkan tanaman itu, mempertemukan bunga jantan dan bunga betina pada setiap tanaman. Jadi di sini lebah memang tidak bisa dipisahkan dengan bunga, karena lebah itu mengunjungi bunga berulang-ulang untuk mempertemukan bunga jantan yang namanya bipolen dan bunga betina yang namanya nektar. Pengobatan dengan menggunakan lebah biasa disebut apiterapi, yang berasal dari perpaduan bahasa Latin apis yang berarti lebah dan terapi berarti pengobatan. Lebah madu yang umum digunakan untuk apiterapi atau pengobatan menggunakan sengat lebah adalah jenis lebah pekerja Apis cerana. Hanya lebah pekerja yang mempunyai sengat untuk pengobatan karena berperan ganda dalam koloni tersebut. Yakni menjadi pekerja sekaligus menjaga sarang dari tawan perampok atau hama lainnya. Sengat lebah pekerja bentuknya bergerigi dan terhubung dengan saluran kelenjar venom atau racun. Apiterapi didefinisikan sebagai upaya pengobatan komplementer untuk tujuan preventif, kuratif, dan rehabilitasi menggunakan lebah dan produk turunannya. Ada yang tidak, seperti kompetisi. Salah seorang terapis sengat lebah di kawasan Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba bernama Abdul Rahim mengatakan, penggunaan madu lebah untuk kesehatan telah diketahui sejak ribuan tahun lalu. Yang mengadakan pengobatan terapi lebah yang sengaja lebah Jakarta. Penggunaan sengat lebah untuk meringankan nyeri sendi dan artritis telah lama dilakukan oleh bangsa Yunani. Pelopornya adalah bapak kedokteran modern, Hippocrates. Itu jantung. Udah, ini semua ada di dalam Selain itu, Dr. Philip Tere, asal Prancis, pernah meneliti hubungan antara sengat lebah dan rematik. Sebelumnya, tahun 1864, Profesor Liboski melaporkan kesembuhan pasiennya yang menderita rematik dan neuralgia setelah diterapi dengan sengatan lebah. Apalagi kalau nanti sakit baru minum madu, itu atau produk-produk dari lebah, itu bukan namanya pencegahan, tapi mengobati. Kemudian sekali lagi,
pengobatan alternatif ini tidak langsung instan sama dengan medis kontan, tapi lama prosesnya. Untuk apiterapi ini, pengobatan ini dilakukan sebenarnya bukan saja di Bulukumba, tapi sudah lama dilakukan dari zaman Yunani kuno. Menurut peneliti-peneliti yang lalu seperti almarhum Profesor Haji Hembing, itu mengadakan apiterapi sengatan lebah di Jakarta dengan memakai lebah jenis Apis mellifera. Kalau kita di sini di Boto Bahari, yang dibuka apiterapi ini hari Sabtu dan Minggu, setiap hari Sabtu dan Minggu itu memakai lebah Apis serrana atau Apis nigrosenta. Keluhan utamanya Bapak? Sakit badan dan persen dia sakit juga. Terapi sengat lebah milik Abdul Rahim dibuka sejak beberapa bulan yang lalu. Pelayanan hanya dibuka 2 kali dalam sepekan, yakni Sabtu dan Minggu. Langkah awal yang disiapkan pasien untuk terapi lebah, yakni mengambil kartu pasien, layaknya klinik. Pasien wajib mengisi formulir dan membuat surat pernyataan untuk tindakan pengobatan alternatif, yakni bersedia menerima sengatan lebah. Seseorang yang mempunyai keluhan tidak serta-merta langsung diterapi. Abdul Rahim memiliki cara untuk mendeteksi penyakit yang diderita pasien. Untuk mengetahui titik sengatan dilakukan dengan cara menekan di area yang nyeri. Jumlah sengatan tergantung pada jenis penyakit, namun satu sengatan di titik-titik tertentu dianggap cukup sebagai perkenalan. Tapi nampaknya yang cocok ini agak pinggang agak bagus Pak. Biasa kalau duduk agak sakit, sekarang agak lumayan. Bagi pasien baru biasanya diberi 1 atau 2 sengatan. Jika pasien yang sudah biasa diberi 7 sengatan hingga 10 sengatan, tidak lebih. Sengatan lebah yang sedang bereaksi di tubuh ditandai dengan ketidaknormalan sejenak yang sifatnya individual. Reaksi pasien berbeda-beda, apakah sebelumnya pernah disengat lebah atau tidak. Biasanya pasien akan mengalami reaksi lokal dan sistemik. Ciri reaksi lokal adalah pembengkakan di sekitar lokasi sengatan. Gejala klinisnya gatal, nyeri, dan kaku. Dan reaksi sistemik berupa demam, lemas, telinga berdengung, dan pusing. Untuk menetralkan kondisi tersebut, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi madu dan mengoleskan minyak gosok di bagian yang bengkak dan gatal. Karena itu, terapi sengat lebah akan lebih efektif bila dikombinasikan dengan pemberian madu, propolis, polen, atau royal jelly. 2 hari yang lalu, kadang-kadang hujan siang. Alhamdulillah pada saat itu waktu tidak sakit perut. Pasien yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, jika pertama kali disengat biasanya mudah meriang. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi madu dan tidak boleh mandi.
Pengobatan menggunakan sengat atau bisa untuk menormalkan segala aktivitas pembuluh darah dan saraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengatan lebah mengandung nelitin, apamin, peptida, inhibitor protease, dan norepinephrine. Adapun keluhan-keluhan berbagai macam penyakit yang ditumbuhkan dalam tubuh kita itu yang paling banyak disembuhkan oleh terapi lebah dengan sengatan lebah madu ini adalah seperti kerang-kerang, pilek, wasir, polip, dan lain-lain sebagainya. Itu semua bisa disembuhkan dengan keteraturan atau kedisiplinan untuk berobat memakai sengatan lebah dan mengkonsumsi produk-produk yang ada dari perut lebah itu sendiri seperti madu, royal jelly, propolis, madu saran, dan lain-lain. Apiterapi secara umum dimanfaatkan untuk meredakan rematik, masuk angin, flu, salah urat, hingga penyakit berat seperti darah tinggi, diabetes, dan kanker. Cara itu pun diklaim efektif untuk mengobati penyakit degeneratif seperti stroke. Pantangan-pantangan setelah mengadakan pengobatan apiterapi dengan sengatan lebah adalah kita selama pengobatan lebah kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi dulu obat-obat yang medis, apalagi obat-obat yang tidak sesuai resep dokter, karena bisa berdampak pada sengatan lebah itu sendiri. Yang kedua, tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mengguyur kepala dengan air di saat kita mandi setelah sengatan sebelum sampai waktu yang telah ditentukan oleh apiteraper itu sendiri. Harapan kita ke depan sebagai apiteraper dan sekaligus pembudidaya lebah madu adalah pertama, untuk budidaya lebah madu ini bagaimana kawasan-kawasan hutan atau habitat-habitat lebah itu sendiri tidak dirusak atau dihilangkan habitatnya, sehingga lebah-lebah itu ada betah tinggal di sekitar kawasan hutan ini seperti di Tahura Bonto Bahari ini. Budidaya lebah itu sendiri adalah menyangkut pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar hutan, yaitu pendidikan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, produk-produk lebah ini adalah menyangkut aspek kesehatan. Hampir semua produk-produk lebah ini tidak ada aspek limbah. Budidaya lebah ini mendapatkan income, yaitu pendapatan secara ekonomi kalau kita memang berusaha sungguh-sungguh di lebah madu ini karena berbagai produk-produk yang bisa dihasilkan. Kue keripik khas Lemo-Lemo yang menggunakan madu sebagai bahan dasarnya merupakan salah satu cemilan populer di pesisir Bonto Bahari. Hal ini bukan tanpa sebab, dikarenakan tekstur dan rasa manisnya unik dan sesuai dengan lidah orang selatan Sulawesi. Meski memiliki cita rasa yang unik, kue keripik khas Lemo-Lemo ini ternyata dibuat hanya menggunakan bahan, yakni tepung terigu, gula pasir, madu, bipolen, dan telur. Cara membuatnya pun cukup mudah. Masukkan telur ayam ke dalam loyang kaca, kemudian dikocok hingga beberapa menit.
Setelah itu, masukkan gula pasir secukupnya. Setelah gula pasir tercampur rata dengan telur, saatnya mencampurkan madu dan bipolen. Banyak sedikitnya campuran madu dan bipolen tergantung selera. Masukkan minyak goreng secukupnya. Nah, setelah adonan tercampur rata, selanjutnya adonan siap untuk dipanggang. Api yang digunakan untuk memanggang adalah api kecil. Hal ini dilakukan agar adonan tidak mudah gosong saat dipanggang. Biar model terlihat lebih menarik, maka sangat disarankan untuk menggunakan cetakan khusus saat memanggang adonan. Seperti kita ketahui, madu memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Setelah dipanggang beberapa menit, kue keripik siap disajikan. Selain sebagai sumber nutrisi yang lengkap bagi tubuh, madu juga bermanfaat meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan stamina, memusnahkan bakteri tubuh, mencegah kanker, mengobati luka, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Seperti halnya bipolen. Mungkin nama bipolen belum terlalu familiar di telinga. Bipolen atau tepung sari bunga adalah serbuk sari bunga jantan yang dikumpulkan oleh lebah untuk makanan pokok lebah. Kandungan bipolen lebah yakni mengobati diabetes, mengobati reumatik, mengobati gangguan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Bagaimana? Apakah Anda penasaran dengan terapi sangat lebah milik Abdul Rahim? Ataukah penasaran dengan rasa cemilan khas masyarakat Lemo-Lemo? Jika Anda berlibur ke Kabupaten Bulukumba, luangkan sedikit waktu Anda untuk mampir ke kampung Lemo-Lemo.